Ya, selamat datang di channel gua Trinoba. Kali ini bahasan tentang Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2. Ini yang new ya. Jadi gua gak spesifik nyebut tahunnya karena memang untuk seri Pajero Sport ini gak banyak perubahan gitu. Jadi beda sama Toyota Fortuner. Jadi langsung aja ya dimulai aja. Mitsubishi Pajero Sport ini SUV ya dari Mitsubishi dengan kode mesin pakai 15. Mobil ini sendiri sebenarnya direct kompetitor dari Toyota Fortuner yang 24 dengan kode mesin 2GD, baik dari performa maupun target pasar sebenarnya. Untuk performanya sendiri, Pajero Sport sedikit lebih unggul ya. Dia 180 brake horsepower dengan torsi 430 Nm. Gak jauh-jauh banget sih, selisihnya sedikit lebih unggul. Biasanya sih mobil-mobil ini tuh jadi pilihan buat orang-orang yang kayak eksekutif gitu ya, kayak upper management level di perusahaan gitu-gitu ya. Memang bedanya untuk Pajero Sport ini nggak terlalu terkenal untuk tuning mesin. Jadi kalau untuk tuning mesin itu orang banyak pilihnya Fortuner, baik yang 2GD atau yang 1GD. Kelebihan kelebihan new Pajero Sport pakai 15 yang Sport Dakar Ultimate ya, seperti pada bahasan sebelumnya di mana gue sendiri menjadikan Fortuner 2GD itu jadi acuan karena memang buat gue pribadi kayak 2GD itu base platform, dia nggak terlalu overpower, dia nggak terlalu under value dan lain sebagainya. Jadi dengan range harga yang sama, bekas sekitar 400 juta, baru sekitar 650 ya, yang plus minus lah ya. Nah jadi secara singkat performa mesin Pajero pakai 15 ini memang lebih baik, baik dari power ataupun dari torsi. Nah nggak cuma itu sebetulnya, transmisi juga dia 8 speed otomatis yang menjadikan Pajero Sport Ultimate yang 4x2 ini memang lebih powerful dan lebih irit ya daripada Fortuner 2GD. Untuk akselerasi pun sebenarnya lebih unggul ya daripada Mitsubishi, sorry, daripada Fortuner yang 2GD. Tapi nggak banyak-banyak banget. Akselerasi, top speed juga beda tipis ya. 190 200 on speedo, tapi on GPS ya sama sih sekitar 180. Cuma memang akselerasinya lebih baik sedikit ya karena didukung dari transmisinya gitu. Kalau Fortuner 2GD kan dia 6 speed. Di sisi lain untuk kebutuhan off-road ya tingkat ringan atau menengah, Pajero Sport juga memiliki performa yang lebih baik ya. Jadi kalau misalnya pada ketinggian air yang sekian gitu ya, Fortuner itu udah butuh snorkel, Pajero masih belum gitu, tapi nggak jauh-jauh banget gitu. Kalau saya bedanya cuma berapa senti lah gitu. Nah, kelebihan lain pada mobil ini yang mungkin bagi sebagian orang nggak tahu atau nggak penting ya. Yang pertama itu adalah adaptive cruise control. Jadi adaptive cruise control ini mobil dengan sendirinya ya dia akan menjadikan mobil acuannya, jadi kayak misal Pajero yang ada mobil lain gitu. Dia misal konstan di 80, dia akan mengikuti gitu, kecepatan mobil di depannya dengan jarak yang sama. Tapi memang nggak akurat banget, jadi beda sama cruise controlnya Toyota Fortuner ya, dia lebih kita set, jadi begitu kita pencet kita set itu dia konstan kecepatan, misalnya kita set 80 ya udah 80 on speedo. Terus yang kedua, ini buat gue nggak penting sebenarnya, dan bagi gue sih malah aneh karena feel remnya hilang, itu adalah electric parking brake ya. Jadi gue jujur aja gue lebih pilih yang rem tangan manual, tapi mungkin bukan pasarnya, memang bukan pasar gue ya. Jadi itu electric parking brake. Nah yang ketiga ini sunroof juga buat gue gak guna sih tapi ya itu, ini gue masukin ke dalam poin yang kelebihan ya dibandingkan Toyota Fortuner. Adapun kelebihan lain ya yang gue anggap ini seharusnya jadi standar ya di range harga tersebut, itu ada di forward collision mitigation. Ya, jadi mobil itu akan ngerem sendiri dengan jarak yang sudah di set ya. Pokoknya gitulah, nanti diedit lah sama editor gitu. Jadi apa sih yang kayak gitu-gitu, dan UMS ya, unintentionally apa gue gitu, post spontaneous, post gak spontan gitu. Jadi kayak miss miss apalah, pokoknya lu salah nginjek intinya secara spontan di parkiran apa di mana, nanti editor gue yang edit
ya itu ya. Jadi intinya akan cancel akselerasi yang terlalu mendadak kalau misalnya ada benda-benda atau yang jarak dekat lah gitu, dideteksi oleh sonarnya punya Pajero Sport ini Pajero Sport ini. Nah, kenapa gue bilang itu penting? Ya karena walaupun ya istilahnya, walaupun kita bukan nggak sengaja ya, tapi memang sengaja mau ngegas gitu ya. Gue sorry gitu, itu namanya SUV ya. SUV itu ada banyak blind spot, kadang ada kucing, kadang ada anak-anak yang nggak kelihatan gitu. Karena blind spotnya banyak, terutama pada bagian depan. Untuk Pajero Sport New ini yang Ultimate Dakar, dia akan otomatis meng-cancel akselerasi tersebut. Tapi ingat, ini yang spontanitas ya, bukan yang digas pelan-pelan. Gitu, kalau digas pelan-pelan tetap nabrak gitu. Tapi menurut gue dengan range harga segini seharusnya itu udah jadi fitur standar seluruh SUV atau mobil dengan range yang sama. Kalau adaptive cruise control mungkin belum lah ya, tapi itu fitur yang bagus juga. Nah, secara performa itu secara singkat ini masuk dalam kelebihan ya, karena dari standar memang dia sedikit lebih tinggi daripada Fortuner 2 GT ya, walaupun top speednya sama. Tapi jujur aja sih SUV Land-Rover gue rasa gak cocok juga sih kebut-kebutan sampai 180 atau 190 on speedo gitu. Tapi mungkin yang gue bakal bahas itu performanya di off-road. Gue jujur aja gue bakal lebih pede pakai Pajero Sport daripada pakai Fortuner untuk off-road yang kelas menengah atau ringan lah. Itu bahkan agak berat sedikit kayak jalan ke Pantai Timang segala macam yang gitu-gitu, gue lebih pilih pakai Pajero Sport daripada Fortuner. Nah, untuk fuel consumption sendiri ya dia lebih irit daripada Fortuner yang 2 GD, walaupun bebannya hampir sama. Ya, untuk dalam kota sekitar 12-14 km per liter, sementara untuk luar kotanya sekitar 20 hingga 21 km per liter. Bisa lebih kalau kakinya sekolah gitu, tapi secara realistis didapatkan ya segitu gitu. Jadi nggak beda jauh ya sama pendahulunya ya yang pakai mesin 4D56. Cuman memang distribusi power segala macam yang Neo Pajero Sport ini lebih baik lah daripada yang mesin 4D56, terutama untuk fuel consumption dalam kota. Jadi fuel consumption dalam kota yang kota-kota besar itu Neo Pajero Sport kenaikannya cukup signifikan gitu. Nah, lanjut ya, intinya sih gini, kalau lu cuma nyari performa ya dengan mesin standar, maka Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 udah jelas jadi pilihan yang lebih baik sih daripada Fortuner TRD dengan range harga yang sama. Apalagi kemampuannya untuk off-road Pajero Sport ini cukup signifikan, nggak signifikan banget, tapi cukup kerasa gapnya dibandingkan dengan Fortuner. Jadi untuk performa overall rating gue sekitar 8,5 dari 10. Dan mungkin ini kalau ada yang bilang Pajero Sport lebih limbung karena Fortuner itu dia lebih stiff atau gimana ya, jelasin deh. Gue nggak mendukung kebut-kebutan pakai SUV leather frame, apalagi buat gue pribadi selama badan gue masih nyaman dengan shock breaker, dengan guncangan segala macam, itu gue anggap oke. Karena shock breaker itu performanya lebih terasa begitu di off-road ekstrim atau kecepatan tinggi gitu. Masalah off-road ekstrim menurut gue ya jangan pakai Pajero Sport juga sih, kecuali lu udah modifikasi, udah beda urusan ya kan. Terus di kecepatan tinggi ya SUV. Gue jujur aja gue lebih pede bawa sedan tahun 90 awal gitu ya, daripada gue harus pakai Pajero Sport dengan kasta tertinggi sekalipun yang keluaran 2024 gitu buat kebut di jalan tol gitu kan gitu, karena ya limbung gitu, mau gimana pun ya limbung, mau lu pendekin, mau lu ganti shock breaker, limbung ya tetap limbung gitu ya. Nah, untuk bahasan lain ya, Pajero Sport ini memiliki interior yang kurang mewah gitu, dan legroomnya sedikit ya, nggak banyak ya, sedikit lebih sempit daripada Fortuner TRD gitu legroomnya gitu kan. Nah, terus minus-minus lain mungkin masih sama ya dengan dibandingkan Fortuner TRD ya. Jadi ya gue tinggi 180 ya, gue tinggi 180, gimana ya jelasin ya, mungkin begitu dia nggak tahu diri juga sih, tapi row 3 nya sempit gitu. Memang nggak separah Fortuner ya, gue nggak ngerti kenapa dari zaman Fortuner 2 KD terus Fortuner 2 GT terus
Pajero 4D56 dan Pajero 4N15 ya. Fortuner tuh lebih sempit terus gitu, tapi untuk Pajero tetap sempit gitu. Jadi gue nggak ngerasa nyaman duduk di row 3 gitu, atau mungkin kan pas udah guncangan lah segala macam yang kayak gitu-gitu, gue ngerasa gak nyaman di row 3. Bahkan di row 2 pun gue ngerasa gak nyaman. Tapi ya itu umumnya SUV sih ya. Terus mungkin hal-hal lain yang gitu gue bilang gue gak seneng ya, itu blower. Jadi blower AC-nya Pajero Sport itu di samping gitu. Jadi kayak ya kalau Fortuner kan di atas gitu ya, blower itu kan. Kalau Pajero di samping itu kayak anginnya tuh kayak semriwing gitu loh. Jadi kayak agak aneh aja gitu, karena kepala gue jadi kayak, kalau misalnya gue duduk di kanan gitu, berarti yang dingin yang kanannya gitu, kalau yang kiri berarti yang dingin yang kirinya gitu. Mau itu di atas sih, mau jadi agak aneh gitu. Tapi ya itu mungkin apa ya, preferensi pribadi ya, karena selama ini mayoritas mobil kan blower itu udah depan ya, gitu, depan belakang gitu, dari kanan ke kiri ya. Itu sih. Terus mungkin apa ya, headroom ya. Headroomnya ini juga untuk Mitsubishi Pajero dibilang lebih lega dari Fortuner sih, lebih lega sedikit sih, tapi menurut gua nggak terlalu signifikan ya. Dan ditambah karena memang kursinya baik Fortuner ataupun Pajero itu bisa naik turun, yang buat driver kan harus sih. Jadi kalau mau lu ketinggian ya turunin aja kursinya gitu. Sementara untuk ya ini dulu tuh gue pernah review ya Pajero Sport yang lama, dia belum VGT, itu tuh ada masalah yang gue nggak seneng itu jadi kaca tengah gitu kan, itu ada spionnya kan. Nah spionnya itu terlalu ke bawah, nah buat gue yang tingginya 180 tuh ganggu gitu. Itu menurut gue ganggu gitu, apalagi pas di hujan-hujan segala macam kayak gitu. Nah itu udah nggak ada, jadi posisi spion tengahnya itu udah ke atas gitu. Nah terus untuk masalah visibility segala macem, gue nggak ngerasa ada yang ini sih merugikan gitu atau gimana. Blind spot juga ya standar sih, standar SUV. Gue nggak bilang field of view-nya bagus banget gitu. Bahkan mungkin kalau di compare antara field of view-nya Fortuner sama field of view-nya Pajero Sport, lebih bagus yang Fortuner. Tapi kalau field of view itu kan tergantung tinggi badan juga ya. Jadi kalau kursinya gue pendekin lagi, ya kelihatan lagi gitu. Jadi masalahnya hilang. Terus untuk perawatan mungkin mobil ini karena mobil tahun muda ya, jadi nggak banyak sih yang harus lu perhatiin gitu. Mungkin kalau odometer udah sekitar 100.000 ya gasket yang kayak gitu-gitu, tapi standar sih menurut gue. Karena Pajero Sport yang lama, yang 4D56 sama gitu. Jadi kalau udah 100.000, 110.000 baru mulai deh gitu kan, ada ininya lah. Tapi ya sewajarnya SUV aja sih. Fortuner juga sama. Terus kalau misalnya lihat dari katalog, memang beberapa jenis spare part lebih mahal ya daripada Fortuner TRD. Alasannya sih kalau gue rasa karena Fortuner TRD punya banyak counterpart dengan Innova yang diesel. Jadi gue mewajarkan sih kalau ada beberapa part di katalog itu harganya Pajero Sport lebih mahal sedikit. Nggak banyak banget sih. Kalau sama-sama ori ya, sekitar 110-130% daripada spare part Fortuner TRD. Paling gitu aja dari gue. Sekian, terima kasih.